Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua di channel LP Kreatif. Seperti biasa, gua akan melanjutkan dari video tutorial yang kemarin, yaitu untuk vektor wajah dari cewek ya. Ini adalah cara mendapatkan foto cewek via editing video. Nah, ini adalah tutorial untuk pembuatan vektor di bagian kulitnya. Karena untuk yang kemarin udah untuk di bagian kerudung, bagian baju, dan bagian area T. Kali ini gua lanjutkan ke bagian kulitnya. Nah, untuk di bagian kulitnya tersebut gua udah sediakan palet ya, yang pastinya udah ada di bagian pinggirannya. Kalau kalian menonton dari video yang kemarin, kalian akan menemukannya di bagian mana sih untuk palet di bagian kulit. Nah, tapi kalau misalkan kalian ada yang masih kelewatan nih, di sini nih, ini untuk palet warna dasar ya. Ini untuk palet warna dasar. Kemudian yang gua barusan buat itu untuk palet di bagian shading pertama. Nah, untuk shading pertama itu biasanya ditempelkan di bagian area T. Nah, yang mana sih bagian area T tersebut? Ya tentunya untuk bagian area T yang ada di bagian kayak lekukan, kalau misalkan hidung, mata, kemudian pokoknya di bagian-bagian yang semi gelap supaya kesannya lebih 3D. Nah, jadi di situ gua harus memberikan warna untuk shading yang pertama. Nah, kalau kalian masih belum tahu cara pembuatan untuk di bagian shading pertama, nih kalian bisa perhatikan saja. Tetapi kalau misalkan video ini terlalu cepat misalkan untuk ditonton, ya kalian tinggal durasi tontonnya aja, bukan durasi sih, tapi settingan pemutarannya aja dikurangin. Nah, seperti itu. Nah, karena untuk bagian beberapa tempat itu gua biasanya menggunakan kecepatan 2,5 percepatan lah, supaya tidak terlalu gabut banget. Nah, di sini gua langsung lanjutkan ke bagian yang lainnya. Buat kalian juga yang mau belajar vektor wajah, ya kalian bisa tonton video ini. Misalkan kalian mau request untuk pacar kalian, boleh. Mau order, boleh juga. Pokoknya kalian request apapun gua akan buatkan, karena gua sendiri itu kadang gak ada ada waktu luang kalau buat bikin konten lah. Jadi supaya gua makin banyak ide untuk pembuatan konten, ya kalian bisa request saja. Cara requestnya biar dapat gratis seperti yang teteh-teteh ini, ya kalian tinggal DM aja, bang bikinin vektor dong, kirim fotonya seperti itu. Dan tidak tidak dipungut biaya kalau untuk kebutuhan konten, tetapi kalau untuk kebutuhan pribadi ya itu tentunya ada upah untuk pembuatannya. Nah, di sini kenapa gua lebih nggak menerangkan gimana sih di bagian mana aja, karena ya untuk bagian mana aja sih, karena di sini kan udah semua bagian gua lagi digambar. Jadi untuk proses-prosesnya kalian tinggal ikutin saja, misalkan dari area jidat, area mulut, dan lain-lain. Oke, lanjut ke cara mendapatkan vektor secara gratis ya. Caranya seperti yang di video kemarin. Kalau kalian belum nonton video yang kemarin, tonton dulu deh. Pokoknya kalian bakal tahu cara dapetin vektor yang gratis. Karena misalkan buat apa sih, ya lumayan lah buat hiasan di kamar, buat kado juga bisa, buat anniversary, buat kado, dan pokoknya masih banyak lagi. Itu sangat-sangat bisa banget karena ini bentuknya kayak unik ya. Meskipun sekarang udah ada yang canggih menggunakan AI, tetapi kalau AI itu gak akan sebagus buatan sendiri karena masih banyak bagian-bagian yang miss. Kemudian kalau dari AI itu nggak bisa dibikin resolusi segede mungkin. Kalau dari bikinan sendiri ini gua bisa bikin yang segede segede A3, bisa lebih, bahkan bisa ukuran 1 meter kali 1 meter, bisa di print dengan ukuran tersebut kalau kalian mau. Jadi tinggal kalian request saja mau buat ukuran berapa, nanti gua bikinkan. Karena ya seperti yang gua bilang ya, kalau untuk vektor yang bikinan sendiri itu lebih bagus dan lebih baik. Kecuali kalau hanya buat wallpaper, ya kalian pakai AI saja. Kalau buat dicetak di luar atau buat di printing, ya lebih baik bikin kayak gini. Nah, oke, balik lagi.
balik lagi ke tutorial lah. Kalau untuk di bagian sini, bagian hidung, misal gua mau pakai yang namanya gradasi seperti yang tadi dari awal gua bikinkan ya, gradasi yaitu sebenarnya perlu gak perlu, penting gak penting, karena apa ya, tergantung dari keinginan kita lah. Kalau kita bikin pengen pakai gradasi supaya hasilnya lebih mulus ya tinggal pakai. Kalau pengennya yang style kasar-kasar ya udah berarti gak usah pakai gradasi, tinggal mainin palet aja, simple. Karena kelebihannya dari palet yang gua gunakan ini bisa digunakan untuk mulus, bisa digunakan untuk kasar juga. Karena jadi bisa digunakan di dua style kasar, style mulus itu masuk. Kalau untuk cara supaya style kasar ya berarti shadingnya itu jangan terlalu berani banget, karena hasilnya nanti akan aneh. Tapi kalau kalian untuk yang mulus-mulus ya boleh lah blocking gede, kemudian tinggal kasih gradasi. Kalau untuk kasar-kasar berarti tinggal ditipiskan saja. Ini juga bisa dipakai untuk kasar, bisa dipakai untuk mulus. Karena ini tidak terlalu bagus, apa ya, tidak terlalu bagus apanya ya, kalau kita bikin mulus tidak terlalu bagus untuk proses pengerjaannya. Karena untuk proses pengerjaannya itu memakan waktu sangat lama kalau untuk yang mulus-mulus banget. Bisa kalian cek di video tutorial yang lain. Untuk tingkat kemulusan itu memakan waktu 1-2 jaman. Kalau ini gua gambar mungkin 1,5 jam itu paling lama, 2 jam. Tapi itu semua dari mulai kerudung, semua aksesoris itu total segitu. Kalau untuk yang hasilnya mulus mungkin untuk bagian wajahnya aja waktu yang cukup untuk editing. Misalkan tadi 2 jam gua udah full semuanya beres. Kalau yang mulus mungkin 2 jam itu hanya untuk bagian wajah aja. Itu mungkin ya karena gua dulu pernah bikin tapi gak tahu durasinya, karena gua ketika gambar dipotong lagi, gua lagi gambar dipotong lagi, dipotongnya kenapa ya, karena tentunya gua ada kegiatan, kemudian ada kadang gua main game, kadang banyak lagi lah, dan gua juga main Mobile Legend gitu, mau COC dan semi gaming lah. Oke, balik lagi ke tutorial. Nah di sini kalau untuk di bagian tutorial ini khususnya untuk di bagian palet yang kedua. Untuk palet yang kedua itu biasa gua gunakan di beberapa titik, pokoknya ditimpa di atas palet yang pertama tadi atau shading yang pertama tadi. Jadi shading yang pertama timpa sama shading yang kedua, timpa lagi sama shading yang ketiga. Nah untuk shading pertama, kedua dan ketiga itu saling bertumpukan, yaitu satu dulu, kemudian shading kedua, baru shading ketiga. Nah shading pertama atau shading ke satu udah kelar, baru lanjut ke shading yang kedua. Nah ini yang disebut dengan shading kedua atau dengan warna gelap yang kedua. Kenapa gua bisa disebut warna gelap ya, karena warnanya itu ya warnanya gelap, berarti shading itu bayangan yang cukup tebal. Berarti shading pertama bayangannya tipis, shading kedua bayangannya tebal, shading ketiga yang paling tebal. Dan untuk shading yang paling sering digunakan yaitu shading pertama dan kedua. Kalau untuk shading yang ketiga mungkin di area mata saja. Kalau kalian masih penasaran gimana cara pembuatannya, kalian tonton aja video ini sampai beres, karena di sini gua gambar dari mulai bagian kulit sampai kelar. Kalau kalian butuh untuk di bagian kerudung dan juga baju, ada di video yang sebelumnya. Untuk step by stepnya kurang lebih sama, tapi kalau kalian mau tahu lebih detailnya, tonton aja video yang kemarin. Dan berikut di video yang kemarin itu ada juga requestan. Jadi pokoknya kalau kalian pengen vektor gratis, tonton video yang kemarin. Pengen tutorial vektor kudungnya, tonton video yang kemarin juga. Di sana banyak. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan. Gimana sih cara dapat vektor gratis, cara pembuatan wajah, dan masih banyak lagi lah. Di sini gua untuk bagian vektor wajah itu kenapa gua dibikin khusus di satu video full untuk bagian wajah, karena kalau misal digabung itu hasilnya nanti apa ya, lama banget. Jadi gua sengaja bikin 2 part supaya kalian paham juga gimana sih cara vektor di bagian wajah. Nah inilah video khususnya untuk di bagian wajah.
Nah, untuk bagian wajah itu gua sedikit menggunakan gradasi-gradasi atau gradien lah. Gradien itu penggabungan dari dua warna. Jadi gua gabungkan dari shading kedua dengan warna dasar. Untuk yang warna dasar atau warna yang digunakan untuk kulit, biasanya gua dikasih opasitas 0. Nah, itulah gua kasih tau lah kunci untuk membuat vektor yang apa ya, yang lumayan mulus lah. Nah, di sini gua lanjut ke bagian shading yang ketiga atau vektor di bagian yang ketiga, yang biasa gua tempelkan di mana aja sih? Nah, hanya di bagian area matanya saja. Jujur ya, kalau gua gambar vektor itu cukup di bagian matanya aja, karena apa ya, kalau untuk bagian lainnya itu agak-agak kurang bagus atau kurang apa ya, pokoknya kurang pas banget. Jadi ya gua sengaja dibikin kayak palet yang nomor 3 itu hanya untuk di bagian mata atau misalkan untuk lubang hidung. Nah, jadi karena lubang hidung kan semakin gelap, jadi gua gunakan di beberapa titik tersebut. Nah, kalau kalian misalkan penasaran gimana sih untuk bagian shadingnya, nah kalau untuk bagian bukan shading sih, bagian highlightnya. Nah, kalau untuk bagian highlight, tonton aja dulu ini videonya karena lumayan memakan waktu banget, sekitar 24 menit itu udah dipercepat ya. Jadi beberapa poin yang udah gua percepat supaya videonya tidak terlalu gabut banget ketika ditonton. Jadi kalian misalkan kalau mau nonton ya terserah, mau di skip juga ya usahakan nonton full lah supaya kalian paham gitu. Karena banyak informasi yang bisa gua kasih tahu, apalagi kalau kalian udah subscribe, ada giveaway untuk vektor secara gratis. Mungkin kedepannya akan ada giveaway juga untuk merchandise lainnya kayak kaos untuk yang foto Anda sendiri, misalkan kaos foto kamu sendiri, foto kaplan itu mungkin gua kedepannya akan kasih seperti itu kalau video ini tembus sampai beberapa views, tembus sampai ribuan lah. Nah, untuk palet yang nomor 3 seperti yang gue bilang tadi, ini untuk bagian hidungnya aja. Jadi untuk bagian hidung gue kasih palet yang nomor 3. Bagian mata udah. Mungkin kalau ada tambahan misal di bagian kerudung yang agak semi-semi gelap, kalau misalkan yang ada rambutnya itu gue jarang dikasih palet yang nomor 3 ya. Karena apa ya, karena udah ada yang mewakili itu, yaitu rambutnya kan hitam. Jadi ya udah tidak terlalu gue perhatiin lah kalau misalkan ada rambutnya. Meskipun ini juga ada rambutnya, tapi cuma seucrit banget. Kalau kalian mau kenal sama orang ini, namanya Monik, ada di Instagram. Dia juga yang udah request, bang mau dibikinin dong vektornya. Dan dia juga kalau dilihat dari profilnya itu apa ya, bisa dilihat dari profilnya itu orangnya suka fotografer atau suka main lah. Jadi cocok buat kalian yang apa ya, yang punya tempat-tempat bagus, bisa direkomendasikan ke dia lah, karena mungkin dia juga suka dengan tempat-tempat yang estetik bagus untuk foto-fotonya. Oh ya, kebetulan di sini ada bagian yang ketinggalan untuk di area T-nya. Area T itu di bagian mana sih, Bang? Nah, untuk area T itu bagian mata, hidung, dua mata dan hidung itu kan bentuknya T. Nah, kalau mulut itu biasanya gua disangkutkan lah, karena kalau mulut itu tidak terlalu diperhatiin. Yang paling memiripkan ada area T, patokannya untuk karikatur lah. Kalau untuk pembuatan karikatur yang miripnya itu kan hidung, mata. Kalau mulut kan bisa diganti dengan yang mangap atau yang apapun, tetap kalau matanya mirip ya tetap mirip. Misal di sini ada karikatur yang Cristiano Ronaldo yang kepalanya gede, yang big head, kemudian yang matanya gede kayak di Disney, dibikin Disney, pokoknya banyak lah. Itu kenapa bisa selalu mirip? Ya karena area T-nya udah kena. Kalau area T-nya udah bagus, ya seperti itulah, pasti akan mirip. Nantilah untuk di beberapa video ke depan gua akan bahas tuntas di area T itu, kenapa bisa si objek bisa mirip meskipun badannya diganti, mulutnya diganti. Ya itulah kuncinya, karena area T-nya tersebut. Di sini juga gua sekalian kasih efek cahaya untuk di bagian mata. Dan kenapa gua bisa lupa, karena ketika gua gambar kok
berasa ada yang kurang gitu. Apanya ya, ternyata di bagian highlight untuk mata itu belum gua kasih. Nah, untuk highlight di bagian mata biasanya gua cuma kasih warna putih yang membentuk tanda seru lah, jadi cuma lurusan kemudian titik ujungnya, cuma seperti itu. Kemudian tinggal di select tools dan digabungkan atau di combine dan tinggal diduplikat aja seperti itu. Duplikat, pindahkan ke mata yang satunya dan sesuaikan dengan highlightnya. Kalau udah sesuai ya tinggal dicentang aja, karena apa ya, kalau setiap step by step itu misalkan untuk area T ya sama, untuk area T seperti itu, mau di area T apapun itu, misalkan untuk hewan, untuk orang itu sama. Kalau untuk mobil kan nggak ada area T. Yang paling difokuskan untuk mobil yaitu line art. Nantilah gua bahas lagi ketika gua bikin vektor mobil, karena di sini lagi khusyuk-khusyuknya untuk vektor di wajah. Nah, untuk di bagian mata tadi gua sempat lupa ya di situ, jadi mohon maaf ya buat yang kemarin belum sempurna untuk di bagian matanya, ya di sini disempurnakan. Jadi yang belum nonton yang kemarin, tonton aja dulu lah gimana sih cara bikin area T yang misalkan kayak minggir seperti ini, gimana sih caranya ya, pokoknya tonton aja dulu di video yang kemarin. Nah, di sini lanjut ke bagian highlight. Untuk highlight di bagian vektor wajah yang biasanya gua tracing paling pertama yaitu bagian hidung. Ya, karena kenapa? Karena bagian hidung itu bagian yang paling menonjol di antara yang lainnya. Misalkan kan pipi gak terlalu maju, kalau hidung kan maju banget. Nah, jadi itu kenapa gua gambarnya di bagian tersebut dulu, karena apa ya, salah satu yang bikin mirip juga karena area T kan mata, hidung, mulut meskipun mulut tidak terlalu ini ya, tapi yang paling utama, yang paling jadi poin pentingnya itu ya tentunya mata lah. Pokoknya kalau kalian mau membuat vektor, usahakan bagian matanya itu dibikin semirip mungkin, sebagus mungkin, semantap mungkin, karena bagian yang paling memiripkan itu. Nah, kemudian lanjut ke bagian bibirnya. Di sini untuk bukan bagian bibir sih, tapi apa ya bisa disebutnya itu, pokoknya yang area mulut lah, pokoknya di sana. Kemudian pipi juga, dan jangan lupa untuk tahi lalatnya itu harus di tracing juga, karena pernah ada suatu komplainan, kok kenapa gak mirip, perasaan gue tuh udah mirip banget. Dan gue tanyain ke orangnya langsung, bagian mana sih yang gak miripnya, aku kan banyak tahi lalatnya. Nah, itu jadi ikonik banget ya. Jadi kalau kalian mau bikin kayak gitu gitulah, usahakan semuanya diperhatiin, meskipun kita bikinnya simple, tapi tetap kalau misalkan tahi lalat meskipun kecil tetap kita gambar, gak perlu detail-detail, tinggal kalian kasih warna hitam, bulatin, udah beres. Nah, di situ. Kemudian misalkan ini nih, kalau kalian mau paletnya, nah ini gua kasih ya khusus buat penonton yang sekarang lagi menonton, gua kasih. Dan buat kalian juga yang belum nonton, silahkan kalau kalian mau paletnya tonton aja di sini, karena di sini udah gua kasih semua palet dari mulai baju, kerudung, kemudian kulit, dan kalau mata enggak ya, karena kalau mata itu apa ya, ya gampang banget, tinggal kasih warna putih kemudian turunan udah beres. Nah, di sini cara gua kalau menggunakan yang namanya gradient ya seperti ini. Jadi disesuaikan, tidak terlalu terang banget, tidak terlalu pucat banget, pokoknya disesuaikan lah supaya hasilnya lebih mulus. Berarti gunakanlah yang tipis-tipis. Terus nanti ada pertanyaan, gimana sih nambahin lagi warnanya? Jangan pindah palet dulu ya, pokoknya nih perhatiin aja kayak gini nih. Ini gua nggak pindah palet, tetap di highlight yang pertama paletnya itu gua tracing lagi. Karena kenapa? Karena kalau kita misalkan pindah warna dulu itu apa ya, hasilnya makin nabrak makin jauh. Nah, di sini udah gua tracing kan, dan hasilnya udah lumayan bagus seperti itu. Ini gua coba menggunakan highlight yang kedua, tapi ya sedikit kurang cocok lah, jadi gua gunakan lagi yang namanya shading. Bukan shading, tapi highlight yang pertama. Gua tracing kan, gua kasih opasitas.
bukan opasitas, gua kasih gradasi. Gua sering salah ngomong terus ya, kenapa ya karena gak tau lah, gua juga udah pusing karena saking banyaknya step lah. Nah sini untuk bagian mulutnya juga jangan sampai kita lupa. Pokoknya meskipun bagian finishing, meskipun si objeknya udah mirip banget, tetapi ya tetaplah kita harus kasih yang namanya gradasi. Itu untuk yang step terakhir mungkin mau dikasih gradasi atau enggak itu terserah kalian. Karena apa ya? Karena kalau misalnya si objek udah mirip, berasa puas banget gitu. Puas sepuas-puasnya karena apa ya? Oh, ini karya kita udah bagus banget. Dan coba kalian misalkan sekarang bulan Desember kalian bikin project pertama. Nih challenge dari gue nih. Bulan Desember kalian bikin vektor yang pertama kalian dan bandingkan ketika kalian sudah melewati waktu 3 bulan, bandingkan dengan yang pertama kali kalian bikin dan 3 bulan ke depannya. Pokoknya kalian bikin satu vektor dengan wajah yang sama, nanti 3 bulan ke depan kalian bikin lagi vektor dengan objek yang sama juga atau dengan foto yang sama juga, hasilnya pasti jauh berbeda. Meskipun menggunakan palet yang sama, tetapi ketika udah melewati proses selama 3 bulan, jam terbang kalian itu sudah lumayan jauh. Jadi kalian bakal lebih paham ketika kalian bikin, oh ini model gini harusnya kayak gini dengan teknik kayak gini. Itu pasti kalian akan apa ya, hasilnya akan lebih bagus dari yang pertama kalian bikin. Ya percayalah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah di sini juga untuk di bagian list jangan lupa dikasih gradasi atau gradien. Untuk gradiennya kalian yang pertama ya tentunya warna hitam yang udah gua kasih paletnya. Kemudian untuk yang warna satunya itu kasih aja ke shading yang nomor 2. Kenapa harus ke shading nomor 2? Karena kalau ke shading yang pertama itu warnanya agak terlalu apa ya, ngeblur, jadi terlalu flat, jadi tidak terlalu kelihatan. Oh alisnya kok tipis-tipis banget gak? Oh pokoknya kasih ke shading yang kedua. Kemudian warna alisnya ya sesuaikan dengan warna alis, mau alisnya biru, alisnya ungu, pokoknya sesuaikan dengan warna kulit. Kasih gradasi yang seperti itulah. Nah seperti yang gua bilang di awal, nah ini untuk di bagian apa ya, ini tahi lalatnya gua tracing satu persatu, pokoknya supaya lebih bagus saja, lebih mirip, meskipun tidak terlalu kelihatan ya, tapi it's okay lah. Ini sangat-sangat bagus karena gua gambar ketika mood gua lagi bagus, ketika gua lagi pengen gambar, jadi hasilnya sangat bagus. Ini untuk palet komplitnya dari mulai bibir, kulit, baju, kemudian kerudung itu udah gua kasih palet. Kalau kalian misalkan mau tinggal screenshot aja atau kalian bisa DM ke Instagram gua @fgh_kreatif. Nah dan di bagian akhir video ini gua langsung kasih hasilnya ke orangnya yang namanya Monique. Mungkin kalau kalian yang udah tahu dari video yang kemarin, ada demonnya ngirim foto kemudian minta dibikinin vektor, dan untuk hasilnya gua tentu aja kirim lagi dan gua minta izin buat dibikinin konten dan dibolehin. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Kalian bisa bacalah di akhir video ini, baca sampai beres. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Yang mau request silahkan kirim foto ke Instagram gua @fgh_kreatif. Jangan lupa follow juga dan jangan lupa subscribe juga channel ini supaya gua lebih semangat lagi bikinnya. See you di next tutorial.